Setelah mereka hancurkan lampadang kampung kelahiranku, akhirnya lampisan mereka bakar juga. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat Jenderal Van Swieten membakar Masjid Agung tercinta di tahun 1873. Sejak saat itu, Ranu Aceh dikotori oleh nafsu dan ketamakan manusia yang tidak pernah mengerti betapa cinta kita pada Tano Nangkronyo yang telah banyak memberi. Hijrah kali ini erat hubungannya dengan keyakinanku. Berjuang melawan KP-KP penjajah merupakan bagian dari keimanan. Teguh, keputusanmu untuk bangkit kembali berjuang mengusir KP-KP penjajah dari Tano Nangkronyo tercinta merupakan kebahagiaan yang tak ternilai. Walau kini aku berada di Benasah yang jauh berbeda dengan keadaan kita di Lampisang dulu. Tapi aku bersyukur karena yang ada di sekelilingku sekarang hanyalah mereka orang-orang kita yang mengerti arti perjuangan dalam keimanan. Fadil! 4 loncengnya. Bertajam Bacur. Sampaikan ini pada Teguh. Katakan pada orang kita yang ada di kilometer 5 untuk menyampaikan surat ini pada Teguh Muhammad yang berjaga di kilometer 9. Teguh, apa rencana Teguh selanjutnya? Tunggu apa lagi, Cupang? Ke Lampisangku tidak mungkin kembali. Kita harus bergerak sebelum terlambat. Aku dengar setelah Vetter Van Heet akan segera datang membawa ribuan pasukan KP. Aku tidak pernah takut mendengar semua itu. Yang aku pikirkan sekarang, Pocun, justru dalam menghadapi musuh, kita dalam perpecahan. Akan lain halnya bila saat ini Cupang mengangkat senjata melawan KP-KP itu. Kalau Cupang ingin tahu bagaimana perasaanku, sudah lama aku menantikan terjadinya ini. Kita seharusnya bersyukur. Dan aku minta, jangan bawa aku lagi hidup bersama KP-KP itu. Apapun alasannya. Cupang, 3 tahun sudah cukup. Jud, sebaiknya kau bantu aku. Beritakan ke seluruh pelosok kampung. Besok pagi-pagi benar sebelum sembahyang subuh, aku akan berada di kaki bukit. Siapapun dari mereka yang ingin syahid bersamaku, aku tunggu di sana. Malam ini, kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
thans gaande is, gaat alle perken te buiten. Het is onvoorstelbaar. Beseft u allen dan nog steeds niet wat er eigenlijk van u verwacht wordt? Mijn heren officieren, van u af aan wordt er afstand gedaan van de geconcentreerde liniestrategie. We gaan het nu anders aanpakken. Keer elk dorp binnenste buiten en arresteer zonder meer elk verdacht sujet. En dan nog iets. Voorlopig geen avondexpedities meer. Heren, die Umar en zijn vrouw Dien en zijn rebellen, die worden nu alleen nog maar overdag aangevallen. Naderhand, als Van Heuts reeds is gearriveerd met zijn doorgewinterde marechaussees, dan pas beginnen we weer met onze avondexpedities. In de hoop dat het dan wel resultaat zal hebben. Zijn er nog vragen? Jawel, generaal. Bij de heer officieren. Als elke man of elke kampong weerstand biedt, kunnen wij dan de tactiek van de geschuurde aarde toepassen. Heren, ik geef u alle carte blanche. Waar het mij om gaat, is Umar en Dien. Levend of dood. Maak ik mij voldoende duidelijk? Nou geef ik je nog één laatste kans, jongen. Waar is Umar? Hé, hey, waar is Umar? Koppig, hè? Waar is Umar? Godverdomme, zijn een steentje eigenwijze kokerschoppen. Los! Zo, maak hem vakant. Ballon, aanrijden! Ballon, daar gaan we weer! Proost op onze goede samenwerking. Op uw succes, luitenant-kolonel Van Hees. Meneer Lebé, Terima kasih, sudah cukup. Betul-betul luar biasa. gaat u alsjeblieft zitten. Belum pernah saya minum anggur yang sehebat ini. Lekker. Meneer Van Hees, deze wijn van Frankrijk? Nee, Italië. nee. Russia. Nee, meneer Lebé. In Rusland drinkt men alleen maar vodka. Deze uitstekende wijn komt uit Nederland. Maar Nederland bekend voor de zinkaas. Ja? En waar is Atje dan wel zo bekend om? Kopinya, tuan. Kelezatan kopinya. Nee, meneer Lebé. Om zijn onbetrouwbaarheid. Meneer Lebé. Zo, en nu even terug naar de realiteit. Wat heeft u mij vanavond al zo te melden? Ik weet bijna zeker dat u nieuws voor mij heeft. Voor tuan, ik heb altijd de beste informatie. En deze keer echt maal. Betul-betul luar biasa, tuan. Mencoba jadi pahlawan besar di mata Ratu Belanda. Dia telah berhasil membunuh prajurit pilihanku. Biar saja dia terus membunuh dan membunuh lagi. Apa dia kira dengan begitu dia akan mampu mengalahkan kita? KP-KP itu terlalu bermimpi. Dikiranya dengan membunuh kita semua bangsa Aceh dapat dimusnahkan begitu saja. Dulu aku berpikir begitu. Tapi rupanya jenderal itu terlalu licik.
Apalagi lebih membantunya. Buat apa membenci orang seperti itu, Cuk Bang? Aku malah kasihan melihat Jenderal KP itu. Kambang bawa ini. Kambang, dok kena. Ada apa ya? Berapa umurmu sekarang? Aku belum mau menikah. Siapa yang menyuruh kau menikah? Ayah hanya ingin tahu perasaanmu. Rasanya ayah hanya ingin bicara hal-hal yang penting. Pertama, aku ingin kau menjadi anak yang saleh. Karena hanya anak yang saleh yang akan melicinkan jalan orang tuanya di akhirat kelak. Yang kedua, aku ingin kau jadi wanita seperti ibumu. Dan yang terakhir, aku suka pada pemuda itu. Siapa namanya? Hah? Teguh Mait, pemuda Tiro itu. Sudah, lebih baik kalian semua istirahat. Besok pagi-pagi benar, ayah akan berangkat. Kalian siap-siap berangkat besok. Kamu kahak berpisah dengan orang-orang yang ketanya kasih. Tidak ada nonton dat ikut rang. Subhanallah. Tak mendoakan no. Menyuga taraya. Bek nale perang. Hanya ada satu pilihan. Jenderal Kapenyan atau lo yang berkubur di tanahnya. Mulabo harus kita rebut kembali. Heren, de informatie van Lebé blijkt dus juist te zijn. Jij rukt vanavond uit met 12 van je beste sluipschutters. Je weet wat er van je verwacht wordt. Hoofddoel is Toko Omar. De rest is allemaal bijzaak. Generaal, die gouden kogel die was erg belangrijk volgens de Oh ja, die gouden kogel. Vraag me nou niet waarom, Verburg, maar zorg dat je hem hebt vanavond. Kom op, mannen, spelen. Dan hou je gewichten. Vergeet niet, ons doel is alleen Tuiken Oema. Neem je positie in. En jij daarachter ook. Hentikan Gambang. Allah Maha Besar. Gambang. Sudahlah.
Ayahmu telah syahid. Gambang, sebagai perempuan Aceh, pantang meneteskan air mata untuk orang yang telah syahid di medan perang. Bangkitlah, agar arwah ayahmu tenang. Perjuangan kita masih panjang, Gambang. Wajib bagi kita meneruskan semua ini. Biarkan kita ngantung ke lebih. Memalukan. Bang Laut, selesaikan. Terserah kalian mau apakan. Ya bantu, siap-siap. Lepas subuh kita berangkat. Kau ikut Bang Karim. Laut, perintahkan Bang Daud untuk mulai menyerang dari gunung. Laut, jangan bongok. Tinggalkan Enak dulu. Baik, Jenderal. Kalian cepat, Pak. Ayo, cepat bawa sepenuhnya, cepat. Bang Daud. Pak. Blijf zitten.
Slapen jullie daar? Of hoe zit dat eigenlijk? Dat zo'n mens als Tjoetjadin daar zomaar die kampong kan binnenvallen zonder dat jullie iets van merken. Onbegrijpelijk. Ik heb al verschillende kampongs uitgekampt. En bij elke postapparaat het verscherpt. Maar elke keer weer als binnenkomen vallen is het vogeltje weer gevlogen, generaal. Verscherpt? Wat zeg je me nou? En met dit resultaat? Het is altijd hetzelfde met jou, Voorneman. Mag ik het voorstellen, generaal? Voorstellen, ik word ziek van je voorstellen. Nee, Voorneman. Ik heb jouw voorstellen niet nodig. En dan dacht ik toch dat met de dood van die Omar, die godverdomme rotoorlog, afgelopen zou zijn. Wat denkt u daar dan van, meneer Lebé? Hé, zeg het al, vanavond nog vertrekken! Ik Inpakken heb met het die toch boel. al gezegd, generaal. Deze dien is dingen van Omar. Deze vrouw is gevaarlijk. Ingat, generaal. Zij is de dochter van de Kunanta Setia, vijand van generaal van Zweden. En de eerste suami van haar, Ibrahim Lamnga, die ogen panglima. Ik heb het toch al gezegd aan Snow. Tapi generaal tidak percaya sama saya. Sebenarnya, tapi ini menurut pendapat saya, Tuan. Saya is de otak van Tengku Umar. Meer voorbeelden, hè? Hier, wat je verder. Toch maar gaan doen. Kijk uit het padje door dien. Ik geef jou 3 tellen, kerel, om te vertellen waar ze uithangt. Goed. Nog steeds hard leers, hè? Ik geef je de allerlaatste waarschuwing. Als jullie willen vertellen waar die tudien uithangt, moet je kijken wat er gaat gebeuren. Is dat duidelijk? Duidelijk? En ieder die nu weet waar die tudien uithangt, staat nu op. Het is kiezen of delen geblazen voor jullie. Kom maar aan toe. Maak de hele boel open. Ik heb er schoon genoeg van. Laat niemand opknappen. Justru kita harus cepat membalasnya, Junya. Tidak semudah itu. Mereka punya senjata, kekuasaan, dan uang. Mereka punya segalanya, kecuali malu. Biasakan untuk bersabar. Mulai saat ini kita harus pandai berterang-terang dalam gelap dan bergelap-gelap dalam terang. Ingat, alam lebih dekat dengan kita. Pancing mereka menyeberangi Bukit Terjal. Dan di sini medan kita. KP itu mempunyai pasukan 3 jari berdarah. Dan mereka sudah terbiasa bertempur di tanduan di Jawa. Lalu kenapa? Mereka hanya prajurit-prajurit bayaran, Panglaut. Mereka justru lebih kejam, Junya. Membantai rakyat dengan keji. Panglaut, sudah kukatakan, ini semua ada hubungannya dengan senjata, kekuasaan, dan uang. Sebaiknya kau pelajari ini. Maaf, Junya. Belanda telah memperkokoh kedudukan di mana-mana. Betul, Lesago. Labuh, Pidi, Gempang. Di antara tempat-tempat itu kita bergerak. Bila perlu peluas hingga Biren dan Takengon. Panglaut, aku sendiri akan turun ke Melabuh. Ya, itu tidak mungkin. Aku yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Sebagian rambutku memang sudah memutih, Panglaut. Kau khawatir apanya karena aku seorang perempuan. Melabuh sangat berbahaya, Cutnya. KP itu berkeliaran di mana-mana. Justru itu yang terbaik, Panglaut. Biasanya di saat seperti itu mereka lebih senang melihat-lihat perempuan cantik.
daripada mengamati perempuan yang sebayaku. Tinggal lagi aku yang harus pandai membaca situasi. Ini yang ku maksud dengan berterang-terang dalam gelap dan bergelap-gelap dalam terang penglaut. Generaal, dat is lasergo met beton en dat is enorm moeilijk te bereiken vanwege het onherbergzaam gebied. Voorneman, ik wil dat je beton afsluit, zodat er niemand meer in of uit kan. Kan me niet schelen hoe je het doet. Begrepen? Hallo? Met wie? Mevrouw van Herks, kan ik mijn man even spreken? Zet je het water vast op? Baik, Nyonya. Wie? Met mij! Kom je vandaag nog thuis? Want ik zit op je te wachten. Nee, ik kan hier nog niet weg. Waarom stuur je dan geen bericht? Maar je hebt toch een brief ontvangen? Nee, ik heb helemaal niets ontvangen. En we hebben voor morgen een afspraak. Ja, maar ik heb hier nog hele belangrijke dingen te doen. Hoe moet dat dan? Want we hebben afgesproken om morgen hier te bridgen. Wat? Daar ben ik morgen, toch? Goed, maar kom dan niet al te laat, alsjeblieft. City? Vrouwen, mag ik je één advies geven, Voorneman? Als je ooit nog eens generaal wordt, neem dan geen vrouw, want dan krijg je alleen maar hoofdpijn van. Generaal, daar heb ik ook geen hoofdpijn. Kalian harus lebih berhati-hati. Usahakan setiap pengiriman makanan diatur secara bergilir dari desa yang satu ke desa yang lain. Memang telah kami atur begitu, cucunya. Dan ini mungkin cucunya lebih memerlukannya. Alhamdulillah. Kau memang harus tinggal di sini bersama Mak Tua tukang masak dulu. Kalau kami ada apa-apa, kau masih ada untuk meneruskan perjuangan ini. Yang berdua terlalu menganggapku seperti anak kecil. Gambang, belajarlah dari pengalaman. Yang diperlukan dalam melawan KP-KP itu adalah akal sehat dari kita semua. Di antara kita hanya Nyak yang tahu di mana simpanan uang dapat diperoleh. Kita harus berbagi tugas, Gambang. Nyak sudah perintahkan Panglaut untuk menyerang KP-KP itu dari arah timur. Nyak sendiri akan memasuki desa perbatasan dari sebelah barat. Jangan sampai aku merepotkan. Aku sudah sangat bersyukur kalian rela membantuku. Apalagi aku diizinkan membawa cucu kalian. Cucunya, seharusnya kami yang bangga dengan disertakan cucu kami bersama cucunya menuju Melabu. Bagi kami merupakan suatu rahmat. Coba Jema. Cucunya, ada tanda pengenal yang cucunya harus bawa. Karena akhir-akhir ini KP-KP sudah mulai mencatat kembali seluruh penduduk. Kami pun wajib melapor diri setiap sebulan sekali. Masuk Melabu tidak mudah, cucunya. Untuk itu cucunya harus lebih berhati-hati. Sebaiknya cucunya membawa tanda pengenal ini. Alhamdulillah, Jalil. Ya bantu, tibanya bayi ini kembali. Segera kembali ke sana. Bismillah. Ya. Dan laki ijani leba. Begat ini. Mendoa mi, ya bantu. Segala perbekalan makanan yang ku dapat dari Melabu, jangan lupa pesan. Aku akan mengirimnya ke kaki bukit. Siapkan orang kita untuk mengambilnya. Semuanya sudah kupersiapkan, Cik. Alhamdulillah.
Loh, loh. Apa sih ini banyak keterangan? Hé, André! Mag ik de meneer controleren? Is dit hier, zeg? Als we donder opnieuw alles bekijken, papieren controleren en een beetje nauwkeuriger werken. Halt! Waar zijn jouw papieren, joh? Hé? Wat is dit? Daar, hé, wat heb jij erin zitten? Benson, hè? Benson! Wat moet jij met Benson? Ben je een van die rebellen soms, hè? Onderzoek allemaal! Afvoer, die vent. Die ook. Hé, jij. Wat een lekker vaststaan. Patrick! Heel sterk als deze, allemaal afvoeren op dit onderzoeken, hè? Vooruit! Opschieten! Semula kusangsi, Cutnya dengan mudah dapat melewati pos barat. Apalah susahnya, Habib. Mereka hanya tahu nama. Tapi wajahku siapa yang tahu? Ah, tapi Cutnya lupa. Teku lebih punya banyak kaki tangan. Hidung dan matanya ada di mana-mana. Aku dengar dia dari sekitar sini, Habib. Ah, lupakan. Minum. Cutnya, kami sudah menyediakan masakan daerah sini yang khas. Kesukaanmu, Cutnya. Ikan keling. Siapkan, lah. Iya, Habib. Sekarang yang penting, Cutnya. Nah. Kenapa jadi sebanyak ini, Habib? Ah, itulah kita orang Aceh. Kalau sudah mufakat, bila perlu kuburan pun digadai. Menyok kamu fakat, lampu syurat, tapi galak. Apalah artinya itu? Alhamdulillah. Asal jangan kehormatan kita saja yang digadai. Lalu bagaimana dengan pesananku yang lain? Masalah perbekalan dan makanan yang Cutnya pesan sudah kuatur. Kalau begitu, setiap 2 pekan aku akan mengirim orang untuk mengambilnya ke kaki bukit. Jad. Insya Allah, purnama bulan depan akan dikirim yang pertama. Mengenai saudagar Portugis, Cutnya tinggal menemuinya kapan saja. Cuma pandai-pandailah berurusan dengan dia. Kalau dia, aku tahu bagaimana harus mengatasinya. Habib, ada satu pertanyaanku yang belum kau jawab. Teguh lebih. Cutnya, lupakan dia. Percuma. Kepala itu dijaga dengan ketat oleh Marsusi. Habib. Lebih. Membunuh pengkhianat apalah susahnya. Tapi Cutnya, pengkhianatan takkan pernah berakhir. Baiklah. Yang ku tahu Teguh lebih pada permulaan pekan depan akan menuju Kutaraja. Tuan jangan khawatir. Garanti apa yang Tuan minta? Goed. Heel goed. Als dat nou allemaal zo is wat jij daar zegt, hè, dan ga jij vanavond wat met me mee. Is Tuut Nadine er nou werkelijk, dan krijg je veel geld. Maar is ze er niet, dan weet je het risico, hè. Bang. Hé, naar binnen allemaal. Vlug, opschieten. We zoeken het hele huis. Vlug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zo, Habib Meulabo. Ada apa, Tuan? Ada apa? Deze keer hou je me echt niet meer voor de gek. Saya tidak mengerti. Kom, Habib. We kennen elkaar echt wel langer dan vandaag. Jij weet donders goed waarvoor ik hier ben. Voor Tuut Nadine. Tuan, apa tidak salah alamat? Wie zijn dit dan? Ini istri saya, Tuan. Apa salah mereka? Bohong, Tuan. Jangan percaya dia. Percaya padaku, Tuan. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya. Hei,
Eruit allemaal, vlug een beetje. Ja, Opgeschoten. pasti ada di sini. Tuan, Habib Mulabo, ik heb mij duidelijk vergist. Neem me niet kwalijk dat ik gestoord heb. Goedenavond. Tuan. Tuan datang. Sebentar, Tuan. Tuan. Dengan ini semua aku hanya dapat memberikan 40 pucuk senjata. Yang aku perlukan 60. Cutnya, jangan berhitung dengan caramu. Bagaimana dengan risiko yang aku harus tanggung? Belum lagi sejumlah uang yang aku harus berikan pada pejabat-pejabat tertentu. Ya, kamu. Siapa yang datang? Cutnya tak usah khawatir. Tenang-tenang saja. Mereka hanya datang mau ini. Katakan pada komandanmu, separuhnya minggu depan. Baik, Tuan. Cutnya. Buat apa ini semua? Aku hanya menjaga segala kemungkinan. Seperti Cutnya baru mengenal aku saja. Tapi akhir-akhir ini, banyak orang cepat berubah, Tuan. Apa untukku melaporkan Cutnya? Bukankah dengan Cutnya angkat senjata, orang-orang seperti aku juga yang dapat untung besar? Aku tahu itu. Apalagi opsir-opsir Belanda. Pasti senang. Karena mereka akan dapat dana tambahan. Kau benar, Cutnya. Semua ini politik. Bila pemberontakan berhenti, pemerintah pusat juga akan menghentikan dana perang yang begitu besar jumlahnya. Seperti barusan, opsi-opsi itu minta ku tanggung keluarganya. Karena dalam waktu dekat ini, mereka harus ikut Van Hertz. Buat apa bapak pasukan begitu banyak? Tentunya hanya karena uang, pangkat, dan kepuasan pribadi. Money and glory. Sementara kalian berjuang untuk membebaskan negeri. Mereka itu berjuang untuk membebaskan diri dari ketebasan gaji. Dunia ini penuh permainan. Uang, Cutnya. Uang. It's only money. Lihat saja orang-orang itu. Apakah yang Belanda? Atau orangmu? Banyak yang cari pengkhianat. Hanya karena uang, Cutnya. Bagaimana dengan Tuan sendiri? Ingat, Cutnya. Aku seorang pedagang. Di mana uang mengalir, disitulah negeriku. Kalau ada seorang pedagang besar, teriak-teriak, ingin berjuang untuk negerinya. Ngomong kosong. Benci orang-orang munafik. Dan bagaimana dengan orang yang berbohong? Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sudahlah, Cutnya. Aku tahu kemana arah pembicaraanmu. Berapa? Berapa tadi jumlahnya? 60. 60. Bagaimana kalau ku tambah menjadi 61? Cepat ambil tempat masing-masing. Menyebar. Tajam. Makanya, jangan kalian lupa. Tunggu lebih urusanku. Mesti tidur. Jangan ada jauh. Jangan ada. Pokoknya nanti kalau sudah sampai di kota Raja, aku akan usulkan. Ayo. Orang-orang seperti aku.
orang aja Bandung. Cok boleh Bandung. Bubuk aja cok aja Bandung. Bang Karim. Deku macam apa kau ini? Pemaling kau. Pindah aja Bandung deh. Besar aja. Putra Nangranya Rang suci dia katanya aja dulu juga dah itu. Tak apa-apa saudara. Pun sadar akan sembahyang. Kena sama perang. Ngau dah. Siapa dia, Pak? Aku memanggilnya penyair. Kami jumpas kembali dari pihak timur. Pengetahuannya luas. Banyak dia bicara tentang dirimu. Aku suka syair-syairnya. Begitu juga kekagumannya padamu. Takkan mereka. Komando, ote kami kabinet. Pasti itu tidak tahu betapa pentingnya waktu. Lihat, tiap gerak jarum itu umur dunia betapa tua 1 detik. Dan mereka tidak pandai menghitung setiap gerak tujuh waktu. Mereka adalah orang kalah. Karena mereka tinggal oleh waktu. Bagaimana dengan dirimu? Sahabatku satu ini sangat setia menjagaku agar aku tidak menjadi orang kalah. Bang, tinggalkanlah dia. Mendengarkan dia berbicara memang mengasihkan. Karena pikirannya selalu di awang-awang. Lebih baik kau bantu aku. Berikan cucian ini pada Bu Mariam. Nanti aku ke sana. Jetnya. Nyair, apa kerjamu di situ? Apa salahku? Alah. Nyair. Nyair, bantu aku. Kenapa tidak? Bagikan ini pada semuanya. Ingatkan Mudin untuk pergi ke kaki bukit setelah asar. Persediaan makanan kita hanya bertahan tak lebih dari sepekan. Kita harus mencari wujudnya. Serahkan saja tugas itu padaku semua. Jangan kira aku tidak mengenal seluruh jenis masakan di tanah Aceh ini. Penyair, kau tahu di mana tempat memasak? Di dapur, bukan di awan, bukan di langit, bukan dalam hayalan. Sudahlah. Buat apa terus bertengkar? Kita masing-masing memang punya tugas. Penyair, kau adalah sang waktu. Masakanmu yang kutunggu adalah rangkaian kata-kata yang mencatat dari perjalanan kita semua. Tapi kalau kau ingin masak di dapur, apa salah? Biar yang lain yang mencari perbekalan makanan. Maksudnya, aku mohon biarkan kalian aku turun cari makanan ke kaki Mon. Hati-hati, pengawal. Aku dengar Van Dalen sedang menuju ke sana.
Astaga, kenapa nasinya jadi hangus begini? Penyair melarangku menyentuh makan itu. Jadi kau percaya pada dia? Kami takut dia marahnya. Dasar. Ambil daun itu. Cepat. Gambang, kau tahu di mana penyair? Di bukitnya. Amat, keno. Puli. Jod. Kalau mulai pak, bersanai lepuk, emak tarung ke depake, kuna dekase, kita mudamu, kuna dekase, anak kita. Penyair! 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 Oi! Kau siram bebe, kuna dekase. Penyair! Kau namakan apa lagi masakan ini? Aku tidak pernah melihat masakan Aceh yang sehidap ini. Apa lagi? Lihat! Masya Allah, mana sahabatku? Hati, pianak. Dunia ini penuh dengan pianak. Kalian lihat ini, mana mungkin bisa terjadi? Jangan bantu, jangan mati. Lihat. Dan apa lagi Lihat, ini? aku ditinggalkan, sahabat tidak bantu. Persetan dengan sahabatmu. Kau tidak menghargai jeripaya panglaut, sementara aku menghitung butir-butir beras ini dengan tanganku. Tapi kau menghitungnya dengan hayalanmu. Makan semua itu. Mengapa meninggalkan aku? Padahal Umar telah berjanji setia padaku. Aku yang salahkannya. Apa salahku? Kapan mencari salahku manusia sempurna? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت. Cutnya harus banyak beristirahat. Kalau tidak, kakimu akan bertambah lemah. Lupakanlah KP-KP itu untuk sementara. Mana mungkin. Mereka sudah cukup kuat. Tengku Ali Bait, Pang HP Panjang dan lainnya. Mereka telah bergabung dengan membawa pasukan 300 orang lebih. Ditambah 50 orang dari pasukan kita untuk memperkuat barisan mereka. Tapi pasukan KP itu lebih besar jumlahnya. Tapi semangat kita lebih besar, Nyak. Kau sudah pandai bicara seperti itu, Gambang. Ya, tinggalkan kami berdua. Gambang, kau sudah semakin dewasa. Mana tanganmu? Tanganmu begitu halus. Sehalus tanganku semasa gadisku dulu. Tangan ini kalau yang akan membelai suami dan anak-anakmu agar mereka dapat tertidur nyenyak. Dan tangan ini pula yang akan membangunkan mereka untuk dapat melihat dunia esok hari. Gambang, kau pun wajib mengingatkan mereka bahwa tanah dan alam negeri ini perlu dipelihara, dijaga, dan dipertahankan, walau nyawa yang menjadi taruhannya. Ingat itu, Gambang. Sebaiknya Nyak istirahat dulu. Gambang, rasanya kau sudah pantas untuk mendampingi seorang suami. Atau mungkin aku yang sudah merindukan seorang cucu. Nyak telah mengawinkan aku dengan perjuangan ini. Rumah tangga dan berjuang, kedua-duanya sama penting. Itu yang dipesankan orang tua pada kita.
Ada apanya? Aku hanya wanita biasa. Ayahmu. Aku belangger berkubang Numasana kinuntung si sakit Munapi kelumit di ujung ni ampang Penyair, makan sedih. Ada apa penyair? Ini yang kedua kali aku bersedih di dalam hidupku. Pertama aku alami saat Kadir sahabatku meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Siapa Kadir? Seekor kedai. Kau tidak bergurau? Kalian memang tidak pernah mengerti. Karena terlalu banyak orang yang menganggap keledai sebagai makhluk bodoh. Tapi sepanjang perjalanan hidup yang kulalui, justru lebih banyak orang yang lebih bodoh daripada seekor kedai. Memang aneh untuk saya percaya. Aku telah milih kedai-kedai itu sebagai sahabatku yang jati. Gampang, manusia telah pandai berkhianat. Terlebih sekarang ini, manusia telah pandai makan manusia lain. Keledai yang makan rumput. Dan Kadir telah pandai hianat padaku. Itulah sahabat sejati. Ambillah. Sekarang kau boleh miliki itu selamanya. Atau serahkan itu pada cuknya. Bukalah. Kini hilang bunyinya yang begitu indah. Sahabatku sang waktu telah meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Lihat Gampang, lihat Raja Rum itu. Dia tidak akan pernah bergerak lagi. Dia telah mati kan Pak. Dan aku begitu takut ditinggalkan oleh sang waktu. Aneh kau ini. Orang pandai dan berpengetahuan luas seperti dirimu. Mau saja tergantung pada sebuah mesin seperti ini. Apa katamu tadi? Tergantung kataku. Kau begitu tergantung pada sebuah mesin. Sedangkan kau banyak bercerita dalam pantun-pantunmu. Bahwa manusialah mesin penggerak kehidupan ini. Bukan sebaliknya. Kau benar. Bersetan dengan mesin-mesin itu. Kita masih mencoba cari. Kita masih punya hujan. Kita masih punya hutan. Kita masih punya angin. Kita masih punya gunung. Kita masih punya matahari. Kita masih punya hujan. Kita masih punya air. Kita masih punya alam.
Tiap detik tanah Aceh ini dibasahi oleh tetesan darah orang-orang tak berdosa. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Tanah Gayo. Peristiwa itu telah kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Kejadian itu semua sudah kucatat dalam buku lembaran hidup. Agar suatu hari kelak mata dunia terbuka. Bahwa sungguhnya uang, senjata, dan kekuasaan KP itu tak banyak berguna bagi umat manusia. Cutnya, banyak prajurit kita yang jatuh sakit. Dan di antara kita sudah banyak yang syahid. Tapi ada berita gembira yang kau bawa. Kapten Campioni bersama 9 brigade marsusinya berhasil kita hancurkan. Campioni sendiri mati terbunuh. Astagfirullah. Akhirnya kita cuma saling membunuh. Apa itu semua? Sakit rasanya melihat orang yang bangga akan kematian orang lain. Orang-orang Belanda itu sendiri yang menghendaki. Jangan berkata begitu. Tidak semua orang Belanda sejahat Pandalan. Tentara-tentara itu pun hanyalah belaka. Yang bermain di belakang ini semua sebenarnya hanya segelintir manusia-manusia serakah. Berapa sisa perbekalan makanan kita, Nya Bandung? Persediaan sudah semakin berkurang, Dirnya. Belanda telah membakar lumbung-lumbung padi rakyat. Semua jalan ke desa telah dikuasai oleh KP itu. Kalau mereka sudah merampas milik kita semua, ada satu hal yang aku ingin ingatkan pada kalian. Iman perjuangan kita. Pertahankan itu. Penyair, di mana anak kecil yang kau bawa? Tengah bersama Pangkarim Cunya. Kambang. Kalian tidak usah khawatir keadaanku. Gam, ayo makan. Kalau kau ingin cepat besar, kau harus makan, Gam. Biar kau sekuat, Pangkarim. Nah, Gam, coba lihat. Kalau kau banyak makan, kau bisa seperti dia. Baru dapat kau bunuh KP itu. Cepat, Lun. Makan, Gam, agar kuat seperti aku. Haram susah kali. Meminta kalian membuka beberapa jalan setapak menuju dan meninggalkan Jambu. Inilah yang diperintahkan Cutnya pada kita. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cunya, lihat ini Cunya. Apa itu? Aku tidak bisa melihat lagi dengan jelas. Seekor nyamuk, Cunya. Aku baru saja membunuhnya. Hanya karena sedikit saja darahmu diambilnya. Nyamuk di siang hari bukan nyamuk sembarangan, Cunya. Tetap saja mudah untuk membunuhnya. Lebih sulit membunuh nyamuk yang tidak bersuara dan tidak menggigit apa-apa. Tapi kita semua bisa dibinasakannya. Apa itu? Tidakkah kau mencium bau busuk di sekeliling kita? Bau busuk itu pasti tidak datang dari sebuah bangkai. Karunia itu semua orang mudah untuk menciumnya. Tidak sesulit seperti apa yang aku hadapi sekarang. Akhir-akhir ini, aku mencium bau busuk yang datangnya dari hati seseorang. Cunya, kau benar-benar luar biasa. Kau raba sesuatu dengan rasa, melihat dengan pikiran,
dan melangkah dengan keyakinan. Sejak aku melihat onggokan bekas kayu terbakar, yang air-air ini banyak ketemu di sekitar jambu kita. Bau busuk itu memang pernah menusuk hidungku. Tapi angin datang terlalu kencang, dan bau busuk itu terlalu pandai dan cepat menghilang. Itu semua karena si pengkhianat terlalu pandai berselubung di balik kelembutan yang memukau. Sulit untuk menangkapnya. Tidak semudah membunuh nyamuk yang baru saja mati di tanganmu. Karim, selamatkan Jutnya. Itu mereka ke bukit. Jumlahnya banyak sekali. Semua ikut Bang Daud bertahan sebelah utara. Pamintang sebelah selatan. Udin, Ramli, ikut aku. Terang, terang! Kacau zo! Uitkomen heleboel! En zoek vooral de wapens! Kita menuju ke barat. Wie is hier verantwoordelijk voor? Martens! Zo hè, dus dit is jouw werk hè? Stop me af wat je er bent! Aku tidak mengerti. Terbuat dari apa hati orang yang berkhianat? Sementara kita dalam keadaan seperti ini. Apa yang dia mau dari diriku? Sejak dulu terus berulang. Kekalahan demi kekalahan yang kita alami. Semua karena pengkhianatan orang kita sendiri. Allah. Penglaut. Jangan terlalu merasa bersalah. Ini semua tidak mungkin terjadi andai kata di antara kita tidak ada yang berkhianat. Tanyakan itu pada diri kalian. Aku sudah mempunyai firasat. Dan jangan berselubung di balik mataku yang sudah rabun. Hati dan rasaku tidak buta. Aku yakin pengkhianat itu ada di antara kita. Di sini. Jutnya. Kembali ke tempat asalmu, Fatma. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sudah terbeli oleh KP-KP itu, Jutnya. Ampuni aku, Jutnya. Aku Sudahlah, Fatma. KP-KP itu berjanji akan mengembalikan suami dan anak-anakku jika kau tertangkap, Jutnya. Selamatkan aku dari pengkhianatan ini. Aku ikhlas mati di tanganmu, Jutnya. Sempurnakanlah. Kenapa kau lakukan itu, Nyai Bandu? Maafkan aku, Jutnya. Kuburkan dia baik-baik. Lương putih ulek ke labe merah mata. Sipo Dio, Kampung Jawa PK Tutong. Pulau Bakong Lahuda PK Mate. Jauh sare ngon bila besok dengan kantong Madura. Hanya ini yang kau dapatkan. Penyair, sudahlah itu. Bising aku. Alah. Apa lagi?
Orang tidak akan kenyang dengan pantun-pantunmu. Aku ingin lihat, kalau kau tidak makan, apa kau masih bisa berkicau? Lihat ini, hanya ini yang kita dapatkan. Lihat. Makan pisang hal biasa. Aku pernah melihat orang makan batu. Bahkan aku pernah melihat orang dengan lahapnya makan intan, berian, ladang, tanah, gunung. Kau tidak tahu hal itu. Makan semua itu. Aku lebih suka makan pisang. Ya Rabbi. Bukalah mata dia. Erika penair. Agam. Katanya kau membunuh KP. Kau harus belajar main pedang. Pak Laut, jangan tipu anak kecil. Mana bisa pedang-pedangmu menghancurkan seluruh KP-KP itu? Buktinya seperti sekarang ini. Itu beda kita. Gam, tapi dengan syair-syairku akan kusir KP-KP itu dari seluruh tanah Aceh. Pak Laut, aku tak perlu pedang. Yang perlu kan, nih. Mungkin kau benar, Nyai. Tapi ingat, tidak sedikit orang yang tertidur oleh syair-syairmu. Bagaimana, Agam? Agam? Baik, Pak Laut. Ket. Ya. Lagi-lagi kau tipu anak kecil. Alah, kau tipu juga aku. Oh, Gam. Sini. Coba kau lihat. Pegang ini. Jangan begini. Mana ada tenaga? Luruskan tanganmu. Nah, coba lihat situ. Pusatkan tenaga di pangkal lenganmu. Lihat. Gam. Sebagai putra Aceh, sebaiknya kau memiliki ini. Kalau ada yang mengkhianati negeri ini, kau gunakan. Good. Ingat, Bang Laut. Ini permintaanku. Perhatikanlah mereka. Yang penting aku ingin melihat mereka tetap sehat. Dan jangan terlalu khawatir akan kesehatan. Makan pantunmu saja, penyair. Ini bukan untukmu. Pikirnya aku tidak bisa ambil sendiri. Bantu. Ya bantu. Ya bantu. Mataku. Kenapanya? Ya, Bang. Ada satupun di antara kita yang sanggup melunakkan kekerasan sikapnya. Walau raganya sudah tidak memungkinkan lagi. Melawan KP-KP yang kian hari kian banyak, kita sudah tidak mungkin berhadapan langsung. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Prajurit-prajuritku yang masih tinggal sudah tidak bisa diharapkan. Sebelum mereka berhasil membunuh Curnya, KP-KP itu akan terus mengejar-ngejar kita. Sampai suatu saat kita akan letih. Sementara KP-KP itu kian banyak berdatangan.
Bang Laut, jangan cepat putus asa. Aku masih punya akal. Ingat Bang Laut, ketika kita menghadang KP-KP itu, waktu itu mereka mengira Jutnya berada di tengah pertempuran. Sedangkan yang ada hanyalah aku. Bang Laut, Jutnya harus tetap hidup. Apa yang akan kau lakukan, ya Bantu? Suka cara seperti ini. Kalian betul-betul telah berani mempermainkan perasaanku. Aku bukan anak kecil. Apa yang kalian takuti? Siapa yang menyuruh kalian merahasiakan semua ini? Atau masih ada lagi yang kalian sembunyikan? Bang Laut. Kau harus tahu apa artinya Bantu bagiku. Boleh menunjuknya. Kajet Gam. Camkan itu gampang. Maafkan akunya. Aku khawatir kesehatan ibumu. Apa yang Bang Laut mau? Hanya di Kuta Raja dia dapat disembuhkan. Jut pujuk dia, supaya aku dapat membawanya ke sana. Bang Laut, aku kenal ibuku. Lupakan itu semua. Jut Gambang, cepat atau lambat, KP-KP itu akan datang kemari. Lalu kenapa Bang Laut? Nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minajin. Voor de man. Ik heb hier een zeer onaangename verrassing. Wilt u het rapport even lezen? U ziet dat de overwinning een beetje te vroeg werd geblazen. Is dit nou zo mogelijk? Dat wilde ik juist aan u vragen. We hebben toch alle bewijsstukken aan u al geleverd? Oh ja, natuurlijk. Uw bewijsmateriaal. Die bewijsstukken zijn dingen die iedereen in zijn bezit zou kunnen hebben. Hè? Ach, kom dan, kapitein Velpan. U was zelf in eerste instantie ook wel overtuigd. Ik heb duidelijk gevraagd of er nog enige twijfel bestond over de authenticiteit van de bewijsmaterialen voor de man. Maar vast dan nou van Vuren, die werden er 100% van overtuigd. Dat moet ik toch aan kunnen nemen? Ten eerste noemen we geen namen. En ten tweede zijn en Van Vuren en Vastenoe niet aanwezig. De feiten voor de man, de feiten. Dit. Het resultaat van het onderzoek van onze experts in Kotaradja. Harde werkelijkheid voor de man. Tjutjadin is in leven en bevindt zich ergens in de bossen van Beuton. Oh ja. Dus ik word verantwoordelijk gesteld voor het falen van de hele boel. Ik ben niet de enige die hier werkt. Er zijn nog meer officieren. Ik geloof dat het niet juist is om hier nog verder over te redetwisten. Met Van Vuren heb ik reeds gesproken. Hij hervat direct weer met zijn patrouilles. En wat u betreft, voorman. Ik geloof dat u directe instructies heeft ontvangen van generaal Van Heuts. Dus het lijkt mij dat u precies weet wat u te doen staat. Huh? We zullen zien.
Bang Laut. Laut, KPKP telah menyeberang kemari. Bang Karim, hadang mereka. Siapkan semua. Dahulukan cutnya. Bawa ke arah barat. Woi, Man, ada apa itu? Kejam, ya. Ada satu jalan untuk kita menghindar kita. Kita harus menuju ke atas. Aku rasa KPKP telah mengepung seluruh daerah ini. Turunkan cutnya dulu. Ya, kawan. Ya, Dali. Nanti lo lebih mudah. Kalian cepat awasi mereka. Cepat, Ojak. Jumlah patroli itu tidak banyak. Mereka dipimpin oleh seorang ofisial muda. Tapi sebaiknya kita menghindar juga. Kita potong dari atas. Perintahkan yang lain untuk mengepung. Bang Laut. Iya, juga. Aku inginkan perwira itu hidup-hidup. Bawa dia. Balut lukanya. Jangan takut, anak muda. Kalau aku mau membunuhmu, itu sangat mudah kami lakukan. Tapi bukan itu tujuan kami. Apa yang kalian inginkan dari diriku? Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Katakan itu pada pemimpin kalian. Sekarang kau boleh pergi, anak muda. Cepat. Sebelum aku merubah pikiranku. Dus jij komt me gewoon alleen maar vertellen dat je niet weet. Dat je zogenaamd niet weet hè, waar je de dien uithangt. Hè? Vrouw dat je er bent? Bang voor een vrouw, hè? Jij, een onderofficier van de Marseillais. Wat dat je er bent? Een keurkorps. Je maakt de hele naam van de Marseillais te schande. Ik kom voor zulke soort mensen. Weet je waar je nog meer bezig bent? Hè? Met landverraad, jongen. Met landverraad. En dan gaat je godverdomme het vuurpeloton kosten. Dan kan je je kop kosten. Snap je dat nog niet? Lummel dat je er bent. Ah, hoor hem man. Op zo'n manier bereik je niks. Wou het overnemen, ga gang hoor. Dat is toch geen manier. Wat voel je hieruit? Godverdomme toch erop. Rustig maar, jongen. Vol met je mee, jongen. Maar helaas mogen we niet vergeten dat we militair zijn. En dat betekent orders uitvoeren, orders van superieuren. En geloof me, dat is niet altijd even prettig. Maar als militair. Huh? Ja. Helaas niet altijd volgens eigen wil. Eerlijk gezegd. Tussen jou en mij. Het is toch ergens heel belachelijk allemaal. Waar precies nou
was die ontmoeting met Jutjadin? Rustig maar. Huh? Kom toch. En wat heeft u te vertellen? Die jongen heeft rust nodig. Morgen praten we wel weer verder. Tijdverspilling allemaal. Morgen praten we verder, hè? Je verknoeit alleen maar met tijd, jongen. Wat is hierin? Godsnaam. Voor een landverrader is het de enige juiste methode. Dessert. Bent u helemaal belazerd? Hoe denkt u dat u dit kunt verantwoorden met uw gevoelens? En uw eigen idee over oorlogsvoer? Deze hele toestand is een obsessie voor u geworden. U maakt er een persoonlijke kwestie van. Persoonlijke strijd? Ik ben genoodzaakt om dit te doen. Beseft u nog steeds niet, kapitein Veldman, wat dit voor gevolg heeft als dit erdoor lekt? Dat besef ik. Uw resultaten zijn mij duidelijk. Alleen niet altijd erg positief. Luitenant Vorderman. Op deze manier zult u het nooit kunnen winnen van Jutjadin. Niet als militair. En zeer zeker niet als mens. U heeft makkelijk praten. En zeker die heren daar in Cotaratja met al papierwerk. Ik ben hier over de Marseillais. Ik ben hier in het veld. En ik weet verdomd hoe ik het aan moet pakken. Luitenant. In de rapport voor Cotaratja noteert u dat het gehele peloton na getoond heldhaftig gedrag is gesneuveld in een hinderlaag. En de locatie bedenkt u zelf maar. Ada apa, Bang Laut? Kalau aku boleh berterus terang, aku tidak mengerti apa yang selama ini kita cari. Mengapa kau berkata begitu? Aku tidak tahu lagi, Jutnya. Apa yang mau kita perangi? Kita sudah semakin parah. Sebentar lagi kita akan lumpuh. Aku tidak takut itu. Asal bukan jiwa kita yang lumpuh. Jutnya, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak akan berdaya. Laut, sejak semula tidak ada yang memaksamu untuk tinggal bersamaku. Jutnya, berpijaklah pada bumi. KPKP itu telah mengepung kita. Mereka ada di setiap penjuru hutan ini. Setan KPKP itu. Aku hanya takut pada kebimbangan hati manusia-manusia yang ada di sekelilingku. Aku bukan bimbang, Jutnya. Justru aku memikirkan dirimu. Kesehatanmu makin memburuk, Jutnya. Apa mau? Takluk pada KPKP itu. Jangan pernah bermimpi aku akan melakukannya, Bang Laut. Ingat, perang kita kali ini perang melawan kegoyahan iman. Camkan itu. Pak Laut, aku banyak dapat kayu buat Pegang. Berhenti dulu. Gam. Coba lihat ke sana. Sana banyak KPKP. Aku akan ke sana untuk membunuh KPKP. Kau jaga Jutnya baik-baik. Ya. Jangan biarkan Jutnya pergi meninggalkan tempat ini. Dan jangan kasih tahu sama siapapun juga. Terutama pada penyair. Kau sayang Jutnya kan? Oke.
menjaga Cutnya sampai aku kembali. Bang Laut, kita nunggu. Kapan balik, Laut? Overal! Panglaut. Heel vaak beslist de situatie waarin we verkeren over de stappen die we zullen gaan ondernemen. En dat vergt natuurlijk een diep bewustzijn. Panglaut, de geschiedenis zal ons naderhand leren. Over de stappen die we nu nemen. En dat ligt nu in uw handen. U begrijpt dat ik in mijn positie niet het voorrecht heb om zulke beslissingen te kunnen nemen. Panglaut, ik geef u mijn woord als officier. Zegt u mij. Stelt u mij uw voorwaarden. Agar Kapten tahu persyaratan yang ku minta. Pertama, apabila kelak Cutnya telah berada di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, dan ini aku minta dengan sangat, supaya Tuan benar-benar bisa pegang janji. Jangan pernah pisahkan Cutnya dari tanah dan rakyat Aceh. Aku tidak mau dengar suatu hari kalian melakukan tindak pembuangan. Kapten, hanya itu. Aku sendiri tidak minta apa-apa. Maut! Khianat! Maut! Khianat! Maut! Khianat! Tidak bertahan. Perintahkan semua untuk bersiaga. Aku yakin cepat atau lambat pengkhianat itu pasti akan datang juga ke sini. Enggak, Cunya. Benar, jika dalam tempat. Enggak jam bawa Cunya, maju. Baga, bawa Cunya kemari. Cepat. Cunya! Cunya! Kalau datang dengan kapten itu. Dagang. Berapa? Kutubukan lagi. Ternyata kau lebih mengerti. Aku tidak mau kejadian Panglaut terulang lagi. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi. Sekarang juga. Kalau ada yang mau tinggal bersamaku di sini, hanya ada satu pilihan.
Jihad fisabilillah. Fisabilillah. Biarkan aku di sini. Allah. Gamba, ini bukan tempatmu yang benar. Aku ingin saya bersama Ayah. Belum waktunya, Gamba. Masih ada tugas lain yang harus kau lakukan. Bergabung dengan keluarga Tiro di Tangsih dan beritakan tentang kami di sini. Biar aku sendiri yang menunggu si pengkhianat itu. Kau harus ikhlaskan aku tinggal di sini, Gamba. Izinkan aku cair sama Melaka. Gamba, pergilah kau bersama penyair dan Mak Iyam. Ini perintahku sebagai ibu dan sebagai pemimpin kalian. Biar mau betul. Kin. Geen paniek. Agam, gimana yang lain? Agam, jangan Agam. Dengarkan dulu. Agam, kebenaran. Penyair, bangkitkan mereka. Mendengarkan syair yang terakhir. Mereka syahid. Orang yang syahid tidak mati. Mereka tetap hidup di sisi Allah. Mereka lakukan itu demi dunia. Agam, kau sayang dunia. Bantu aku. Kita harus selamatkan dunia. Bantu aku, Agam. Mereka juga berjanji akan menolong Jutnya, merawat Jutnya. Laut, is alles in orde? Nee, gebruik mijn jas maar voor die jongen. Kapten. Tidak usah. Agam, kau tahu tempat Jutnya? Spijt me. Je komt hier.
Hoe is dat? Ik ben kapitein Veldman. Ik heb opdracht om... Ik ben verplicht om deze film uit te voeren. Ja, het spijt me. Het spijt me dat ik... Hoort u mij? Ik ben verplicht u mee te nemen. Ya kan, kau di sini ya. Kesehatanmu ya, yang mengharuskan semua ini. Percaya, Jutnya. Mereka telah berjanji untuk merawatmu sebaik-baiknya. Jangan Jutnya salah paham. Aku tidak rela Jutnya mati sia-sia. Kesehatan juga. Panglaut is gewond. Jangan pemalu, Panglaut. Ini kesalahanmu yang paling besar, Panglaut. Panglaut, pemaling kau ya, Panglaut. Panglaut, kau tidak pernah mengerti. Ya Allah. Ja, Voorneman. Zover is het dus gekomen. Van Vuren, zorg dat we zo snel mogelijk hier vandaan kunnen. Jangan pernah anak negeri. Ya. Wacht. Laat maar gaan. Wees voorzichtig, hebben het optellen van die vrouw. Kom op maar.